23 Agustus 2020. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita sama-sama persiapkan Alkitab, Kidung Jemaat, Kidung muda-mudi, dan jangan lupa persembahan syukur masing-masing. Nah, kalau udah siap semuanya, kita sama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Kakak undang kalian semua untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan Mas Pekat Titik. kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama bernyanyi nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat 322, baitnya yang pertama, keempat, dan kelima. Kidung Jemaat 322, baitnya yang pertama, keempat, dan yang kelima, Terang Matahari. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh sama-sama masih bisa beribadah online Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman. Kiranya Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir, biar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 16, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Mazmur 16, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Kita bacanya secara bersama-sama. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban, curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku.
Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian mazmur kita akan merespon mazmur yang telah kita baca. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 24, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kidung Muda-Mudi 24, baitnya yang pertama dan yang kedua, nama Yesus berkumandang. Selamat pagi adik-adik. Sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Silakan dibuka dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Tapi sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang Bapa ke hadirat-Mu yang kudus, ucap syukur atas karunia Tuhan, ucap syukur atas seluruh kasih Tuhan dalam kehidupan kami, adik-adik teruna dan kakak layannya, sehingga kami Bapak pada kesempatan pagi hari ini diperkenankan untuk membuka kembali Alkitab kami, diperkenankan kembali untuk kami membaca firman Tuhan dari Keluaran 21. Terima kasih ya Bapak. Sekiranya Bapak boleh curahkan Roh Kudus ke atas diri kami masing-masing,
sehingga hanya suara Tuhan saja yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada Tuhan, kepada istriku, dan kepada anak-anak, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang itu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah firman Tuhan. Terpuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik PT sekalian, pada minggu kali ini kita membaca tentang bagaimana budak-budak di Israel diperlakukan sebagaimana yang Tuhan mau melalui pesannya, melalui firman-Nya lewat Musa kepada bangsa Israel pada waktu itu di Gunung Sinai. Jadi ada dua hal yang boleh ditangkap dari apa yang Tuhan mau kepada orang Israel memperlakukan para budak. Yang pertama, mereka harus menghormati hak kebebasan mereka. Ini bisa kita lihat dari ayat yang kedua, bahwa seorang budak di Israel, terutama budak laki-laki dalam konteks pembacaan nas kita pada pagi hari ini, hanya diperbolehkan untuk bekerja selama maksimal 6 tahun. Dan pada tahun yang ketujuh, dia menjadi orang yang merdeka atau bebas untuk pergi dari tuannya. Dan yang kedua adalah hak kepemilikan dari sang budak. Jika sang budak itu memiliki sesuatu dari hasil jerih payahnya, baik itu benda kepemilikan atau dalam nas ini adalah seorang istri, maka dia ketika menjadi orang merdeka itu boleh membawa serta pemilikan. Dua hal ini harus dihormati oleh setiap orang Israel kepada setiap budak yang mereka pekerjakan. Kalau kita mendengarkan kata budak dalam istilah kita sehari-hari, maknanya itu lebih ke arah negatif. Budak itu kalau dalam bahasa Indonesia dinyatakan sebagai orang-orang yang dipekerjakan dan dirampas kebebasannya. Artinya dia tidak bebas. Dia bekerja tapi tidak bebas. Begitu pula dengan budak-budak yang kita baca di kitab Keluaran. Tetapi dalam konteks ini, pada zaman Israel pada waktu itu banyak hal yang bisa menjadikan seorang budak. Tidak hanya karena mereka adalah seorang pekerja paksa, tapi juga mungkin karena mereka tahanan, ataupun mereka adalah orang
yang mencari uang dengan memperkerjakan tenaganya sebagai seorang budak atau pelayan. Tapi apapun itu definisinya, apapun itu motifnya mereka menjadi seorang budak, Allah menghendaki bahwa setiap orang Israel memperlakukan mereka dengan baik, memperlakukan mereka sebagai seorang manusia. Ini yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya kalau dalam kehidupan kita, budak itu lebih mendekati seperti kata pembantu ataupun guru, ataupun mereka yang kita pekerjakan dengan status sosial yang lebih rendah. Kakak bilang status sosial, lalu kita pekerjakan mereka dengan semena-mena, lalu kita pekerjakan mereka dengan tidak layak. Itu adalah makna budak yang negatif. Seperti kalau kita merefleksikan kembali, karena kita dalam masih dalam masa kemerdekaan pada hari Senin yang lalu, kita melihat lagi bahwa bagaimana perjuangan bangsa kita keluar dari penjajahan yang melakukan perbudakan. 350 tahun bersama Belanda, kemudian 3,5 tahun bersama Jepang. Ada sistem tanam paksa yang diperlakukan oleh Gubernur Jenderal Belanda, di mana semua orang harus bekerja di tanah milik Belanda pada waktu itu, dengan imbalan yang mungkin tidak cukup, dengan jam kerja yang mungkin luar biasa tinggi, tidak layak. Lalu pada zaman Jepang ada Romusa, di mana mereka dipekerjakan di kebun-kebun untuk menanam, untuk menghasilkan makanan bagi tentara Jepang waktu berperang pada perang dunia kedua. Tidak layak dipekerjakan. Bahkan itu adalah sistem tanam paksa, artinya mereka bahkan tidak menerima imbalan sama sekali. Jadi kalau kita bayangkan, adik-adik belajar sejarah, bayangkan kejadian zaman dulu sebelum kita merdeka, bahwa semua orang diperlakukan dengan semena-mena. Nah, dalam pembacaan kita, Tuhan tidak menghendaki hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka harus mengerti, mereka harus paham dan menyadari bahwa dulu mereka juga pernah menjadi seorang budak. Ada yang silakan baca kitab Keluaran. Bagaimana Keluaran ditulis? Karena bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Bagaimana mereka dulu menjadi budak di tanah Goshen bagi orang-orang Mesir. Dipekerjakan semena-mena, membangun rumah, membangun kuil, dengan mandor yang luar biasa jahat. Bangsa Israel dulu selepas dari zamannya Yusuf itu mengalami penderitaan luar biasa oleh Firaun yang baru, yang menghendaki mereka bahwa orang-orang Israel pendatang ini harus menjadi budak bagi orang-orang Mesir. Tapi segala satunya Tuhan lepaskan, belenggu budak itu Tuhan lepaskan melalui perantaraan Musa, dan Tuhan bawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka bisa menjadi orang merdeka kembali. Kepemilikan mereka, lembu domba mereka, keluarga mereka selama di tanah Goshen boleh dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan mau orang-orang Israel sadar bahwa mereka dulu itu seperti itu. Makanya Tuhan menetapkan aturan dan hukum ini supaya menjadi dasar bagi mereka memperlakukan orang-orang yang strata sosialnya lebih rendah daripada mereka. Tuhan mau bahwa setiap orang Israel menyadari betul bahwa menjadi bangsa pilihan Tuhan itu ada aturan-aturan yang harus ditaati. Termasuk satunya adalah yang kita baca. Pada waktu itu ini adalah Musa di kaki gunung Sinai sedang memberikan arahan, menyampaikan kembali arahan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Supaya mereka ketika mereka berjalan menuju tanah Kanaan itu tidak terjadi hal yang aneh-aneh. Mereka berkenan di hadapan Tuhan. Kembali ke konteks pembacaan kita. Dari apa yang kita baca, ya, yang menarik ada di ayat 5 dan 6. Bahwa si budak itu ternyata bisa memilih untuk tidak merdeka. Kenapa?
Mungkin karena dia sudah terlalu sayang. Jadi bilang nggak, aku cinta pada Tuhan. Sudah terlalu sayang Pak sama Tuhan, sama kehidupan bersama dengan Tuhan. Nanti kalau dia keluar menjadi orang merdeka, justru malah kehidupannya menjadi menurun kembali. Oleh karena itu dia bersumpah. Kalau di sini bahwa dibawa ke tiang menghadap Tuhan untuk bersumpah untuk kembali menjadi budak Tuhan yang selamanya. Yang menarik di sini bahwa mereka melakukan itu dengan keinginan mereka sendiri di hadapan Tuhan. Kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik sadar betul bahwa kita ini, kita umat manusia, adik-adik, kalian, mama papa, seluruh jemaat, seluruh orang di muka bumi ini adalah budak dosa. Setiap hari kita tidak pernah lepas dari dosa. Coba adik-adik hitung sendiri. Sampai dengan kemarin, coba hari Sabtu kemarin, sudah berapa dosa yang ada dilakukan? Ngatain teman, ngejailin teman, ngejailin adik, bikin nangis adik. Disuruh sama mama papa, malah bentak-bentak. Macam-macam bentuknya. Sudah berapa yang ada dilakukan? Jadi kita itu sudah membuktikan bahwa manusia itu tidak pernah bisa lepas dari dosa, menjadi budak dosa. Maka itu Tuhan Yesus datang. Di perjanjian baru Tuhan Yesus datang. Untuk apa? Menebus manusia. Karena manusia budak. Budak itu supaya bebas, supaya merdeka harus ditebus. Manusia ini menjadi budak selamanya bagi dosa. Ya, jadi Tuhan sendiri yang datang ke dunia menebus manusia. Harganya apa? Nyawa Tuhan sendiri. Mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi setiap kita, adik-adik, kakak lain, mau papa, keluarga besar kita, orang-orang sekitar kita, itu adalah orang yang merdeka. Karena Tuhan sendiri sudah mengaruniakan keselamatan buat kita masing-masing. Kemerdekaan itu buat kita masing-masing. Dengan mati di kayu salib dan bangkit kembali. Adik-adik sadar, kita semua harus sadar akan hal itu. Maka dari itu kita harus menjadi orang-orang yang tahu bagaimana bersyukur atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita atas dosa. Kita tarik lagi bahwa kita itu hidup di dunia, hidup di sekitar kita. Adik-adik berinteraksi dengan teman-teman di sekolah, dengan teman-teman di lingkungan, dengan mama papa, dengan kakak adik, dengan om tante, opa oma. Jadi bentuk rasa bersyukur kita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena Tuhan sudah menebus kita. Nah, kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kalian, jadilah anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran. Salah satu bersyukur apa? Melakukan kebenaran. Adik-adik lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kalau adik-adik belajar di PT bahwa penyontek itu salah, ya jangan lakukan. Kalau adik belajar dan mengerti bahwa jalin teman itu salah, ya jangan lakukan. Tuhan katakan jadilah terang dan garam. Jadilah orang bermanfaat bagi orang-orang lain. Itu salah satu bentuk kita bersyukur atas apa itu. Dan salah satu bentuk kita juga kita mengisi kemerdekaan kita. Ya, pembahasan kita minggu lalu tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita yang sudah Tuhan berikan. Kita sebagai anak-anak bangsa, kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana caranya bersyukur itu. Mengisi kemerdekaan dengan apa yang benar. Lakukan segala sesuatu dengan baik, dengan disiplin. Kalau kalian sebagai seorang pelajar, ya lakukan, belajarlah dengan rajin. Belajar dengan rajin. Dalam proses pembelajaran itu lakukan hal yang benar. Contohnya apa? Jangan nyontek. Jangan nyontoh PR-nya temen, nah tuh. Ya. Terus jangan malas, jangan bersungut-sungut. Aduh, PR-nya banyak terus segala macam. Kalau kalian punya permasalahan, punya pergumulan, bawa dalam doa. Tuhan kasih kekuatan. Ya. Jadi intinya di ini adalah ya, kita sudah ditebus oleh Tuhan dari status kita sebagai budak dosa. Pembacaan kita berbicara tentang hak dan kewajiban kita. Hak kita mau bebas dari perbudakan itu. Kalau di pembacaan kita 6 tahun, tahun ke-7 kita bebas. Tapi kalau kita sama dosa, kita nggak ada batas waktu.
Karena kenapa? Karena kita terus terikat sama dosa. Sehingga Tuhanlah yang datang untuk menebus dosa. Jadi mari kita sama-sama meneguhkan hati dan berikrar bahwa kita mau menjadi anak-anak Tuhan, agen-agen keselamatan Tuhan bagi orang-orang lain di sekitar kita. Enggak hanya orang Kristen, tapi juga pada orang-orang lain. Melalui apakah? Melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui pemikiran kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan benar, berkenan di hadapan Tuhan, maka nama Tuhan yang akan dipuji oleh setiap orang yang melihat kita. Yang bahwa kita adalah terang Tuhan, terang Kristus, gambaran, segambar dengan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama mengingat kembali peranan kita lahir datang ke dunia ini adalah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran terang Tuhan bagi sama kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman di sekolah, dan bagi orang-orang sepermainan kita di tempat lain. Amin. Adik-adik, kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kare. Kiranya firman yang kalian dengar bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya adik-adik. Maka dari itu kita akan merespon firman. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 170, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kidung Muda Mudi 170, bait yang pertama dan yang kedua. Syukur bagimu Tuhan. Adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami Bapa datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas seluruh kesempatan dalam hidup kami yang Kau berikan, atas seluruh kenyataan Tuhan, atas seluruh karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing, sehingga kami boleh kembali lagi merasakan indahnya di hadirat Tuhan pada kesempatan kali ini, pada kesempatan IMPT pada pagi hari. Terima kasih Tuhan bahwa kesempatan kali ini juga kami boleh berdoa bagi teman-teman kami, sesama adik LNPT, dimanapun mereka berada, yang mungkin pada kesempatan kali ini Bapak sudah bergumul baik dalam keluarganya, baik dalam urusan sekolahnya, ataupun dengan teman-temannya. Kami berdoa bahwa di setiap adik-adik LNPT yang pada saat hari ini sedang bergumul dalam lingkungan keluarganya, Kau berkati adik-adik LNPT dalam tugasnya sebagai seorang anak, terutama bagi ayah dan ibu mereka, orang tua mereka. Bapak boleh berikan kesabaran sehingga mampu ada di kami diajak untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa tugas mereka adalah sebagai agen Tuhan di keluarga, untuk
untuk menjadi berkat bagi keluarga mereka, untuk menjadi sukacita bagi keluarga. Berkati juga keluarga-keluarga mereka dimanapun berada. Berikan kesehatan, bahwa setiap saat mereka boleh mengucap syukur atas sukacita yang Tuhan terus tambahkan kepada keluarga besar mereka. Dalam proses studi mereka Tuhan, baik ada dalam PT kami di SMP dan di SMP, Bapak berkati mereka dalam seluruh proses pembelajaran, baik yang dilakukan secara klasikal, itu tatap muka langsung, maupun mereka yang masih menggunakan studi online oleh karena keterbatasan pandemi. Kami berdoa Bapak bahwa setiap proses yang terjadi dalam belajar mereka, segala buku pelajaran, materi-materi ibu, alat tulis, guru-guru, teman-teman mereka yang sekiranya menjadi bagian dalam proses pembelajaran tersebut, kami berdoa itu menjadi berkat bagi adik kami, menjadi modal bagi adik kami untuk menempuh masa depan mereka, untuk menjejaki masa depan mereka, mencari jati diri. Segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan sekolah mereka, kami berdoa, terutama dalam masa pandemi ini, bahwa segala sesuatu boleh dibatasi. Kami berdoa bahwa kerinduan adik-adik kami untuk bertemu bebas dengan guru mereka, dengan teman-teman mereka dalam satu atap sekolah, itu boleh terwujud di masa yang akan datang. Kami berdoa bahwa setiap adik-adik kami dalam grup pertemanan mereka, grup permainan mereka, yang terdiri dari orang-orang dari berbagai macam latar belakang, majemuk. Kami berdoa bahwa adik-adik lain kami boleh senantiasa menjadi terang di tengah-tengah komunitas mereka, menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar mereka, mewujud nyatakan kasih Kristus dalam ucapan dan perilaku, sehingga orang lain boleh memandang wajah Kristus dari tingkah laku mereka, dari ucapan mereka yang santun, yang sopan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi kakak-kakak layan PT kami dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap studi kuliah, kami berdoa berkati mereka, supaya kami lagi boleh nanti bersama-sama berkumpul dalam satu persekutuan yang sudah lama kami rindukan oleh karena keterbatasan pandemi. Tapi biarkan pada saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur, bersukacita dalam persekutuan online kami. Lalu juga berdoa bagi jemaat GPB Yudea, gereja GPB Yudea, dalam setiap pelayanannya bagi jemaat-jemaat. Tuhan berkati segala sesuatu yang boleh terjadi dalam. Tuhan berkati insan-insan yang ada di dalam. Bapak pendeta, para majelis, presbiter, serta para jemaat yang mengisi bangku-bangku gereja. Tuhan berkati setiap segala sesuatu yang boleh disampaikan di dalam gereja ini, sehingga boleh menjadi kekuatan bagi orang-orang yang mendengar. Kembali lagi karena keterbatasan pandemi ini, oleh karena semua orang rindu Tuhan untuk bertemu Tuhan secara fisik dalam gereja ini. Jadi biarkan setiap orang yang mungkin memfasilitasi pelayanan di gereja ini, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan, Tuhan berkati mereka dalam pelayanan, sehingga satunya berkenan di hadapan Tuhan, sehingga segala suatu pelayanan ibadah minggu boleh berkenan di hadapan. Tak lepas juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada hari Senin kemarin sudah merayakan kemerdekaan yang ke-70. Terima kasih Tuhan atas umur yang diberikan kepada bangsa ini, atas kemerdekaan yang sudah Tuhan boleh karuniakan bagi bangsa ini, sehingga kami sudah sampai pada titik ini.
Bapa berkati setiap orang-orang yang menjalankan negeri ini. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, jajaran menteri, jajaran ahli, bupati, gubernur, camat, setiap orang yang menjalankan pemerintahan. Bapak berikan kuasa sehingga mampu menjalankan negeri ini dengan baik demi mesejahterakan bangsanya. Terutama kami Bapak, anak-anakmu, anak-anak Tuhan yang menjadi warga negara ini. Biarkan kami juga mengabdi bagi bangsa kami dengan baik, menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi warga negara seperti itu. Bapak dalam kerajaan sorga, bahwa masih banyak sekali pergumulan, permasalahan, keluh kesah kami, kecemasan kami yang mungkin tidak tersampaikan pada saat ini melalui ucapan mulut kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan tahu, bahwa segala sesuatunya Tuhan punya solusi. Oleh karena itu Bapak, kami mohon kekuatan dari Bapak bagi kami mengalami kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi pemenang atas seluruh permasalahan dan pergumulan yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini adalah doa kami yang kami alaskan dengan doa yang telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, baitnya yang pertama dan yang kedua, betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan
kiranya Engkau mau memberkati untuk tangan-tangan yang memberikan agar persembahan ini dapat berguna ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam warta persekutuan teruna. Adik-adik, kita masuk ke dalam warta PT. Untuk yang pertama, untuk adik-adik selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang seimbang, olahraga yang teratur, dengan menjaga sikap distancing, jauhi kerumunan, dan menggunakan masker di luar rumah dan jika sedang keadaan yang tidak sehat. Lalu untuk selalu cuci tangan dengan sabun saat sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, dan saat sudah beraktivitas. Lalu yang kedua, untuk selalu patuhi orang tua dengan membantu orang tua di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Lalu yang ketiga, untuk mendoakan keadaan bangsa dan negara ini yang sedang dilandai musibah virus corona agar cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Mohon menjadi poin dari syafaat adik-adik. Lalu yang terakhir, untuk persembahan bisa diberikan kepada orang tua, adik-adik semua, supaya nanti diberikan ke korsek kalian masing-masing. Demikian warta PT kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik PT sekalian, kita akan tutup ibadah kita. Oleh karena itu kakak undang kalian semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamu lah. Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamu lah, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur bahwa pada pagi hari ini Bapa, kami boleh merasakan suatu persekutuan yang luar biasa. Bagi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, kami sudah membaca firman Tuhan dari Keluaran 21, kami sudah bernyanyi dari Kidung Jemaat, dari Kidung Muda-Budi, kami sudah beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kami merasakan kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Kiranya Bapa, kerinduan kami untuk bertemu kembali pada minggu-minggu yang datang bersama dengan teman-teman kami, teman-teman PT kami, kakak kami, untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, untuk kembali merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami rindu, perkenankan kami, anak-anak-Mu ini, untuk kembali pada minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan,
Kami sadar betul bahwa kami ini manusia yang tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak, baik dalam tutur kata kami, dalam perilaku kami, ataupun dalam pemikiran kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun. Kami mohon ampun Bapa. Biarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa kembali boleh dipanggil sebagai anak-anak Tuhan yang serupa dan segambar dengan Allah. Ya Bapak ya Tuhan, kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Adapun kami akan melaksanakan aktivitas selanjutnya, ataupun kami akan pergi kemana pun, Bapak berkati kami, terutama dalam situasi dan kondisi keterbatasan ini oleh karena pandemi. Sekiranya kami selalu diberikan kesehatan, sekiranya kami selalu dijauhkan dari segala mara bahaya dari pandemi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan syukur kami yang kami alaskan oleh satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.